Kenapa dalam nama Tuhan Yesus diserahkan kepada iblis? Kerjasama apa Tuhan dengan iblis? Kerjasama apa? Tidak ada. Kau baca 1 Korintus 5 nomor 5-nya. Coba. Ya, untuk yang menyerahkan orang seperti ini, untuk menyerahkan orang seperti ini kepada setan menuju kebinasaan dagingnya agar rohnya dapat diselamatkan pada hari Tuhan Yesus. Yang dimaksud di sini, yang diserahkan di sini yang orang-orang cabul. Kau baca apa sih? Ya, nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semuanya yang dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada keberujung dari dunia hingga akhirat insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang menjelang sore ini saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Islam dan Kristen ini ya. Dan sangat seru nih kaum muslimin ya. Dan banyak hal yang dapat kita petik ya, hikmah yang dapat kita petik ketika kita beragama itu diwajibkan untuk menggunakan akal, itu Islam perintahkan. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Asumsi. Itu udah gak ada lagi yang perlu dibahas dah ya, udah saya kasih tahu tuh. Iya seperti itu bang. Nah sekarang gini bang, apa lagi? Aku mau, kalau abang mau ya kan, karena kalau keimanan kami kan teguh. Sebab keimanan orang Kristen gini bang, abang mau sholat pun di depan kami 10 tahun 20 tahun dulu, keimanan kami tidak akan pernah goyah ya. Berdoa bersama dengan umat pun kami tidak akan goyah. Nah sekarang gini bang, kita coba gantian yuk. Abang doakan saya doakan abang sesuai dengan agamaku. Lakum dinukum waliyadin. Jadi gini bang. Jadi gini, Nabi saya pernah ditawarin kayak gitu, jawabannya lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Lakum dinukum waliyadin. Tuhan siapa yang berkuasa, yang lebih berkuasa. Minat saya lakum dinukum waliyadin. Ayo, aku tantang abang. Abang doakan saya atau abang boleh doakan aku nggak apa-apa. Abang doakan saya nggak apa-apa. Pernah nabi kita ditawarin kayak gitu juga ya teman-teman. Setelah itu, lakum dinukum waliyadin. Aku doakan abang, biar abang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Aduh. Apa Al-Quran tuh ada seperti Al-Baqarah gitu kan? Itu kan terus apakah Al-Baqarah tuh Al-Baqarah kah? Apakah itu penulis Al-Quran atau apa? Ya, penamaan surah itu secara tauqifiyah, ada yang ditunjuk Rasulullah, ada yang disusun Utsman bin Affan. Jadi gabungan. Soalnya begini, soalnya begini, masa Al-Baqarah itu kan kalau bahasa Indonesianya sapi betina ya. Sapi betina, ya terus? Ya jadi ibaratnya lucu gitu. Kalau kita bahasakan Indonesia kan lucu. Gak ada lucunya. Misalnya, gak ada lucunya. Karena itu mengenang sejarah kebebalan dari Israel gitu, bangsa Israel. Gak ada lucunya bagi saya bahasa sapi betina itu. Kita baca sapi betina sekian kan lucu gitu. Gak ada lucunya bagi saya. Itu dapat kita ketahui dari situ saja ya teman-teman. Bani Israel ini adalah bangsa yang bebal kan kayak gitu, sampai membuat patung sapi betina gitu. Iya. Kenapa? Ada sapi. Gak ada masalah. Terus, itu penamaan surat aja itu. Iya, penamaan surat, tapi kok sapi betina gitu. Ya iya,
itu menceritakan ngapa tentang apa? ngapa enggak mengapa tidak siapa yang menulisnya gitu kan? Al-Quran itu kan tidak juga langsung turun dari Tuhan tuh sebuah buku ditulis juga kan gitu. Iya, dia secara oral. Itu kan tadi udah dijelaskan. Iya. Untuk apa? Untuk kita mengetahui sapi betina yang dibikin oleh Israel itu atas kebebalan bangsa mereka. Gitu. Jadi setiap surah Terus di itu ada Al-Quran ada itu ininya bang, ada maknanya begini. memang. Jadi setiap surah ada ininya. Bang, sorry bang, kenapa anda ngelak-ngelak ya? Ah, Patah-patah, ah, patah-patah gitu. Kamera anda mantul pula suara oh saya. sinyalnya kurang ini. Iya, sinyalnya kurang di sini. Iya, doubling. Iya. Nah, terus begini, Sub. Di Al-Quran tuh, endakkah Al-Quran tuh seperti mengutip cerita-cerita Bible gitu, berita-berita Alkitab, cerita-cerita di Alkitab? Bukan. Al-Quran itu memverifikasi kebenaran yang disampaikan oleh para rasul yang terdahulu. Inna hadza lafis suhufil ula. Iya. Suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi kalau diverifikasi oleh Al-Quran bahwa dulu Nabi Isa menyampaikan sembahlah Allah. Lalu diceritakan oleh Al-Quran Nabi Isa menyuruh menyembah Allah, maka itu adalah kebenaran. Kalau tidak termasuk dari Al-Quran, tidak termasuk di Al-Quran, tidak kami akui itu kebenaran. Kami tidak mengakui Anda itu salah semua. Kami tidak mengakui juga bahwa benar semua, enggak. Jadi tolak ukurnya itu ada di Al-Quran. Kalau ada Al-Quran mengatakan seperti ini. Contoh, Yesus berkata, "Aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel." Apakah betul seperti itu? Nah, ini akan diverifikasi oleh Al-Quran juga. Apakah betul? Ternyata iya. Dalam Quran surah Ali Imran ayat 49, wa rasulan ila Bani Israel. Atau Bang. Iya, tapi kan Ini Bang, kayaknya gini Bang, di suara Anda itu mantul terus banyak noise loh. Nggak enak banget, Bang. oh, Iya, tapi tidak ada masalah di sini. Iya, noise tidak ada gitu. masalah di sini. Noise. Bolehkah Anda turun dulu baru naik kembali gitu? Coba dicoba dulu ya. Dicoba dulu. Iya, iya, iya. Patah-patah Oke, masalahnya, oke. suara saya mantul. Iya, macet-macet ya teman-temannya. Pindah tempat kah dulu abangnya itu? Ya, pindah tempat dulu kah gitu. Soalnya macet-macet itu Bang. Ya, patah-patah suara Anda. Kan seperti itu. Terus juga banyak gonggongan anjing pula. Nah, gitu ya, macet-macet. Kalau saya kan sendiri aman ya teman-temannya. Aman. Halo, selamat malam. Silahkan open cam-nya dulu. Ngapain kamu naik langsung tutup ini, tutup mic? Lebih baik saya turun. Ngapain coba? Nggak ada gunanya kan kayak gitu ya teman-temannya. Halo Ustadz, Halo, selamat malam. Silahkan dibuka dulu kameranya Bang. ganti judulnya aja ganti. Ya, ntar ya dibuka dulu kameranya baru ngomong. Yesus ajaran sesat aja. Aduh, Bang. Ikuti aturan dulu baru Anda ada tempat, oke?
Halo, selamat malam. Yo malam. Yo Malam, malam. Bang. Islam atau Kristen, Bang? Ya malam Kak. Iya, selamat malam. Abangnya Islam atau Kristen, Bang? Islam. Islam. Aduh, Bang. Iya. Kita mengkhususkan untuk yang Kristen dulu ya. Kalau Islam ada waktunya di siang hari, oke? Karena kita diskusi lintas agama. Oke, Bang ya? Ya Kak. Oke, baik. Assalamualaikum. Minta naik lagi dia. Silahkan open cam-nya dulu. Nah, ya gitu dong. Malam. Malam. Oke, baik. Iya, iya. Anda dari Kristen, Bang? Kristen. Oh, Kristen. Boleh kita Baik, tanya Bang. jawab? Iya bang, Boleh kita. Boleh kita tanya jawab. Silahkan. boleh. Iya. Saya dulu yang nanya atau kamu yang nanya? Aku dulu, Bible tidak setara dengan Al-Quran ya. Iya. Iya. Tidak setara berarti nggak sama ya. Tidak setara. Dengan hadis kami pun nggak setara Bible itu. Hmm. Iya. Iya, Bible itu kalau dari hadis kami pun itu dianggap hadis palsu gitu loh. Bible itu. Apalagi dengan Al-Quran, jauh banget gitu. Bible. Tapi kan Islam juga kan mengimani Bible, mengimani Injil kan. Injil bukan Bible. Mengimani Injil juga kan. Kalau Islam kan mengimani Bible juga ya. Bukan mengimani Bible, mengimani Injil. Iya, mengimani Injil gitu. Iya, Injil bukan Bible. Oh. Kan Sejak kapan kalau Islam kan kitab Anda disebut Injil? kalau Islam kan mengimani kitab Taurat, Zabur dan Injil kan, mengimani kitab Taurat, Iya, Zabur dan betul. Injil. Tapi kan kitab Taurat, Zabur dan Injil kan nama Tuhannya bukan Allah di situ, Bang. Karena Nama beda Tuhannya bahasa memang. Yahweh. Beda bahasa. Iya, beda bahasa, beda nama Tuhannya Beda juga bahasa beda. ya. Berarti kalau beda bahasa nggak perlu disalah-salahkan gitu. Kalau beda bahasa. Karena para nabi itu memang diturunkan wahyu dari Allah itu sesuai bahasa para nabinya gitu. Jadi sesuai penyebutan dia. Iya. Jadi Ya kalau gitu. kalau misal kisah-kisah Nabi itu, misalnya kisah Nabi Musa, kisah Nabi Yunus, dan kisah-kisah Nabi yang lainnya itu dapat wahyu dari Nabi juga ya, kisah-kisah itu ya. Ya iyalah. Itu didapat dari kisah itu, Allah mendapat Muhammad itu mendapat kisah itu dari sang pencipta begitu ya. Ya iya. Nabi Muhammad dapat cerita tentang Nabi Musa ya. Karena yang menceritakan kepada Nabi Muhammad itu adalah Tuhannya Nabi Musa. Gitu. Gitu aja susah mah. Tuhannya para nabi itu satu sama. Wa ilahukum ilahu wahid. Dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu gitu. Jadi dapat cerita Nabi Musa, Nabi Muhammad itu dari siapa? Ya dari Tuhannya Nabi Musa. Tapi setahu saya kan nabi-nabi itu kan dari Bani Israel semua, Bang. Enggak ada yang dari Arab. Enggak ada. Cuma dari Israel. Banyak di luar Israel para nabi itu. Abraham contohnya. Abraham bukan Israel. Abraham, Ishak dan Yakub kan dari Bani Israel. Abraham tuh bukan Israel, ngaco kau.
di Bible kan Abraham. Sejak kapan Israel belum ada saat itu, saat Abraham? Gimana sih? Enggak kan di kitab Tanakh kan kitab Tanakh Yahudi kan ada Abraham, Ishak, Yakub, situ ada kisahnya. Ya iya. Jadi kamu perlu tahu, Abraham tuh bukan Israel, Ishak itu bukan Israel. Bahkan ada di kitab kamu tuh di dalam Bible tuh ya, di dalam Bible Ayub itu bukan Israel. Tuh. Jadi Tapi Nabi. dia dari maksudnya dari Bani Arab gitu. Pokoknya di luar Israel. Banyak utusan Ya, juga di iya, luar Israel. Pertanyaan saya, kalau di luar Israel ini dari Bani mana coba? Dari Arab kah? Dari Yunani kah? Dari Roma kah? Ya, di luar Israel itu banyak. Mungkin Allah mengirim atas para nabinya itu sesuai dengan keperluan kaumnya gitu. Tapi kalau di ajaran kami bang, semua nabi-nabi itu dari Bani Israel, dari Yahudi semua, nggak ada yang dari Arab atau Yunani gitu. Gini Kalau di ya, Bible. kamu perlu tahu ya, ada nabi di luar Bani Israel dari Arab. Contohnya nih, Nabi Hud, Syuaib, Soleh, Nabi Muhammad. Itu nabi di luar Israel. Oh iyalah kalau itu. Iya, pertanyaan saya satu lagi kan, kalau Nabi Isa kan Nabi Isa kan nggak disalib ya? Nanya terus Iya. kamu, boleh saya sekarang saya nanya. Iya. Gantian nanya lah. Iya, oke. Enggak, saya dulu, enggak, kalau saya tanya dulu, kalau tujuan Nabi Isa mau disalib itu buat apa? Tujuannya Nabi Isa mau disalib buat apa itu? Bentar, kamu ini nanya terus, bolehkah saya nanya? Iya, jawab dulu dong baru Hah? giliran gantian nanya gitu. Ada. Oke lah, silakan nanya aja, silakan coba. Gantian lah kita, biar interaktif Ya, itu. oke. Jadi satu pertanyaanku jawab, habis itu kamu nanya, saya bertanya, boleh? Oke. Iya. Silakan, Baik. please. Iya, silakan. Gini, kamu kan mengakunya adalah Kristen, kan seperti itu. Iya. Nah, kalau kamu mengakunya Kristen, ada nggak perintah dari Yesus itu untuk beribadah di gereja? Perintah beribadah di gereja ada bang, kan Di mana? enggak begini, kalau dulu bukan gereja namanya bang, sinagoga. Kalau zaman Nabi itu sinagoga, tapi diganti, kalau di zaman sekarang kita ini diganti jadi gereja, tapi dulunya namanya sinagoga. Sinagoga, berarti gereja nggak ada di zaman Yesus. Ada. Gereja apa di zaman Yesus? Itu tuh sinagoga itu waktu kamu kisahnya waktu waktu obrak-abrik penjual di samping gereja itu. Nabi Yesua Yesua yang nama aslinya Yesua, waktu Yesus Gereja apa di zaman Yesus? namanya sinagoga. Kalau zaman Nabi Nggak ada dulu, gereja kawan di zaman Yesus. tidak ada bang. Mulai ngarang kau pula. Enggak, begini, dengar dulu namanya sinagoga, sekarang diganti gereja kalau zaman sekarang. Kalau zaman Nabi namanya sinagoga. Kan Yesua kan mengajar di sinagoga. Waktu dia datang ke dunia ini kan mengajar bait suci. Ada yang bilang sinagoga atau bait suci. Dulu di bait suci, kalau sekarang namanya gereja. Itu karangan kamu itu. Aduh, karangan saya itu ada di Bible. Yesua mengajar di bait suci. Mana Bible? Itu Yahudi yang saya tanya tuh gereja. Ya, gereja apakah sudah ada diperintahkan di zaman Yesus untuk ibadah di hari Minggu? Oh, kalau ibadah emang di ibadah di hari Minggu itu tidak jadi masalah. Sebenarnya kalau di Kristen ibadahnya Sabtu, dia Sabat.
Sabtu. Tapi kalau Lalu ibadah kenapa kau ibadahnya Minggu? Coba kenapa? enggak begini, Ayo. kalau ibadah hari Minggu itu tidak jadi masalah, enggak dilarang kok. Hari Senin enggak Siapa yang dilarang. perintahin? Siapa yang perintahin kamu ibadah hari Minggu? Enggak, kalau ibadah hari Minggu juga enggak ada larangan kok di Bible. Kalau mau ibadah hari Minggu juga enggak, tapi di hari-hari lain boleh ibadah, tapi diutamakan harus hadir di Di mana Sabat. di mana perintahnya, dalilnya di mana? Coba kamu tunjukkan sama saya. Ibadah perintahnya hari Minggu dari Yesus. Kamu kan katanya mengikuti Yesus. Iya. Oke? Nah, makanya di mana? Di dalam Yesus ada Bible-mu masih, itu, Bang. Ya. Iya, coba. di mana di dalam Bible-mu itu bahwa beribadah itu di hari Minggu, coba. Emang nggak ada, tapi kalau di 10 hukum Taurat itu hari Sabat dia, tapi kalau hari Minggu nggak ada, Bang. Tapi kalau mau ibadah di hari Minggu juga, Senin, Selasa, Rabu, Kamis juga nggak apa-apa. Tapi yang yang diutamakan itu Sabat, Sabtu gitu. Hari-hari lain juga boleh kok, nggak jadi masalah. Jadi tidak ada perintahnya gitu di hari Minggu. Nggak ada. Perintahnya Sabat. Suka-suka kau lah kalau kayak gitu ya. Kalau nggak ada perintahnya tuh suka-suka kau, berarti agama kau. Enggak, yang Macam mana? Enggak, begini kan, kalau di Islam kan yang diutamakan kan di hari Jumat kan, tapi kalau Islam beribadah di hari-hari lain bukan, ada juga yang beribadah di selain hari Jumat. Kalau kan? Islam ada, disuruh di hari Jumat tuh ada. Mm-mm. Iya, sama kalau di Kristen kan Sabtu dia, Sabat Sabtu. Tapi kalau mau ibadah di hari-hari lain juga nggak jadi masalah kok, nggak ada larangan. Nggak ada larangan juga. Kan Tuhan kan ingin dipuja, disembah tiap hari, bukan cuma di hari-hari tertentu. Tuhan kan mau disembah setiap saat, setiap hari, setiap saat, setiap detik, kan maunya Tuhan disembah tanpa mengenal waktu. Ya kan, mengenal hari. kalau kamu ngaku sebagai Kristen ya, pasti kamu mengikuti Yesus. Kalau mengikuti Yesus, ada gak perintah Yesus ke gereja di hari Minggu? Aku bilang tadi nggak ada, emang nggak ada. Tapi itu kan kalau mau ibadah di hari Minggu Ya udah, berarti agamamu suka-sukamu. udah begini, Bang. Apa? Boleh sih, tapi ya kalau disuruh pilih mau ibadah hari Sabtu atau Minggu, ya harus milihnya di hari Sabtu. Usahakan hadir hari Sabtu. Gimana? Kalau absen hari Minggunya nggak apa-apa, absen hari Minggu, tapi ya Sabtu harus diusahakan hadir gitu. Kalau hari lain nggak boleh. Kalau hari Ya berarti agamamu agama suka-suka berarti. nggak begitu juga, Bang. Kalaunya agama itu kan aturan itu harus ada perintah dan tata caranya. Kalau kami coba di Islam, ya di Islam ada perintahnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Tuh. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Kulma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Wallahu khairur razikin. Ada. Iya, Bang. Kalau kami di hari Jumat ibadah tuh ada perintahnya. Nah, sekarang kamu di hari Minggu, Yesus di mana memerintahkan gitu? Memerintahkan bahwa ke gereja lah hari Minggu. Kau ikut siapa? Katanya ikut Yesus. Iya, maksudnya memang tidak ada hari Sabat dia kalau enggak, memang kan dulu sejarahnya begini, Bang. Banyak Kristen juga yang mengira hari Sabat itu Minggu, padahal tidak. Sabat itu di hari Sabtu, tapi Kristen banyak yang keliru. Banyak Kristen keliru Sabat itu ada hari Minggu, padahal Sabat Berarti itu kau bukan pengikut Yesus. enggak, Kalau Bang. begitu berarti kau bukan pengikut Yesus. Kalau bukan pengikut Yesus, pengikut siapa dong? Lah makanya harus kau pertanyakan pengikut siapa yang ibadahnya hari Minggu.
Ini pagan Yunani. Hari Minggu dia. Enggak. Ah. Ini di daerah saya ada banyak ibadah hari Minggu, tapi kitab sucinya Injil kok. Kitab sucinya Bible juga. Enggak, bukan kitab-kitab lain dipakai. Begitu Bang, tapi begini Bang, kalau ada yang ibadah Apa hari pula? Minggu, kalau Kristen itu enggak dipermasalahkan karena enggak ada ayat yang mengatakan kalau kau ibadah hari Minggu nanti kau doamu enggak diterima, baru kau enggak selamat. Kan tidak ada ayatnya begitu. Kecuali kalau ada ayatnya, kalau kau ibadah hari Minggu enggak selamat, enggak masuk surga, ya kan enggak ada Iya, ayatnya. ngapain? Kalau Enggak, ibadahnya nggak ada begini, tuntunan Bang. dari Enggak ada ayatnya, dari enggak ada Tuhannya ayat. kayak gimana? Agama Enggak. suka-suka berarti. Bukannya nggak suka-suka, tapi diusahakan lebih baik hadir hari Sabtu daripada tidak hadir. Boleh nggak hadir hari-hari lain. Hari-hari lain boleh nggak hadir, tapi usahakan ibadahnya Sabtu gitu. Aduh. Kalau kita menuruti firman, taat firman gitu begitu Bang, kalau kami gitu. Jadi nggak ada ayat dalam Bible. Banyak Enggak begini, kali Bang. suka-sukamu. Enggak begini Bang, kan enggak ada ayat dalam Bible kalau kau ibadah hari Minggu doamu enggak diterima, kau tidak selamat, kan enggak ada ayatnya begitu. Kecuali kalau ada ayatnya begitu baru. Itu alasannya kami enggak melarang Kristen beribadah di hari Minggu karena tidak ada ayatnya. Enggak selamat kalau ibadah hari Minggu, doa tidak diterima kalau hari Minggu, kan enggak ada ayatnya begitu. Ya agama Jadi suka-suka lah diperbolehkan. kau tuh dah ya. Suka-suka kau. Suka-suka Hak kau pribadi agama jadi- kau kan gitu, iya. aturan-aturan Jadi- kau bikinan Enggak, kau. aku Udah, silakan. giliran aku lagi bertanya ya Bang, giliran aku lagi bertanya. Kalau kan Nabi Isa kan nggak disalib tapi nggak jadi kan. Jadi tujuannya Nabi Isa mau disalib itu apa ya? Tujuannya Nabi Isa mau disalib itu apa ya? Baik. Baik. Kalau ini kita sudah loncat ya. Sekarang giliran kamu bertanya gitu ya. Berarti nggak ada dasarnya tadi ya. Beribadah di hari Minggu itu nggak ada dasarnya ya. Iya, itu Tuh, kamu catat dulu tuh. Kamu renungi nanti ya. Sekarang kamu bertanya. Bang. Nggak begini, aku kan sudah Kamu jawab. lah. Kalau ibadah hari Minggu itu tidak menyangkut keselamatan. Jadi kalau menyangkut keselamatannya kita harus Ya kita iya, harus- dasarnya kan nggak ada perintah Nggak dari wajib. Yesus kan? Enggak, itu kan nggak wajib gitu. Kan kalau Iya, di nggak Kristen ada perintah yang- dari kalau di nggak Islam ada kan perintah namanya dari wajib, Yesusnya kan? ada sunnah. Kalau di Islam kan ada wajib sunnah kan. Nah, kalau kami di Kristen sunnah lah, tidak terlalu wajib begitu. Tapi usahakan hari Sabtu Sabat gitu Bang. Aku udah jawab nih, pertanyaan gua dijawab dong. Tujuan Nabi Isa mau disalib itu tujuannya apa ya? Nah, makanya kita tinggalkan pembahasan yang tadi ya. Berarti Iya, kan sudah sudah- fix sudah ya komplit, teman-teman sudah semuanya ya. Sudah Udah dijawab dijawab, oleh dia. Bang. Tidak Udah tidak ada dijawab. dasarnya ya bahwa tidak ada perintah dari Yesus ke gereja hari Minggu. Baik, iya, nggak apa-apa. benar karena itu kami Kristen tidak terlalu permasalahkan karena nggak menyangkut keselamatan. Kalau menyangkut Baik. keselamatan baru kami terlalu serius, nggak diseriusin di situ Bang, karena tidak ada sangkut pautnya dengan keselamatan Kristen. Jadi terserah mau Sabtu Minggu kayak terserah. Kami Baik, tidak terlalu sekarang pusingkan. kamu nanya apa? Itu tujuannya Nabi Isa mau disalib itu apa? Tujuannya Nabi Isa mau disalib. Iya, apa itu? Baik, Nabi Isa di dalam Islam itu tidaklah disalib. Iya, tapi Dia- kan ada rencana mau disalib, tujuannya buat apa mau disalib? Seandainya Gini. jadi disalib, tujuannya buat apa seandainya jadi disalib? Ya, Nabi Isa ya itu tidak disalib dan tidak pula dibunuh. Karena mereka orang-orang Yahudi yang diutus di tengah-tengah Bani Israel itu membangkang terhadap perintah yang dijalankan oleh Allah melalui Nabi Isa. Mereka membuat makar, gitu. Membuat makar. Karena apa? Ya di situ ada politik. Terus juga ada
ada kepentingan-kepentingan gitu. Yang mana kepentingan itu tidak boleh dilanggar oleh Taurat mereka gitu. Makanya mereka mau meniadakan atau menindas Nabi Isa alaihi salam karena dia menyuarakan yang benar. Gitu maksudnya. Tapi kan kalau Coba kamu baca. ya kalau menurut Abang Yusuf, Nabi Isa itu dari Bani mana coba? Nabi Isa itu dari Bani mana? Kalau Nabi Isa itu bangsa dari bangsa Israel. Kenapa? Nih. Tapi kan kalau data kalau kita lihat dari sejarah bangsa Israel kan tidak ada nabinya bernama Isa, Bang. Kalau kita Lah. lihat fakta sejarah dari kalau Memang kita lihat kalau kita juga memakai bahasa Israel ya, nggak ada nama Tuhan itu Yesus tuh nggak ada. enggak Nggak ada gitu, nggak ada. iya enggak, kalau Yahudi itu Yesua, dia kalau Yesus itu nama Helenisasi Yunani, bukan nama aslinya. Kalau Yesus itu nama Yesus itu dari Yunani, bangsa Yunani. Kalau aslinya itu Yesua dia, Bang, Yesua Hamasya nama aslinya. Baru kalau menurut sejarah bangsa Israel tidak ada nabi dari Israel Gini yang bernama ya, Nabi Isa. saya kasih tahu nih ya, nih saya kasih ayatnya aja samamu ya. Iya. Oh iya. Nih, Saya tahu. nih ya, nih. Maka kami hukum mereka ya karena melanggar perjanjian itu dan kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah, dan karena mereka telah membunuh nabi-nabi tanpa hak, dan karena mereka mengatakan ya hati kami tertutup. Sebenarnya Allah telah mengunci hati mereka karena kekafirannya, karena itu hanya sebagian kecil dari mereka yang beriman. Dan kami hukum juga karena kekafiran mereka terhadap Isa. Tuh. Dan tuduhan mereka yang sangat keji terhadap Maryam. Oke? Tuh. Ya. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Oke? Tuh, alur ceritanya. Paham? Iya. Tapi kalau di Bible itu kami di Kristen itu Yesua itu tidak dibunuh, Bang. Nggak dibunuh dia. Dia itu mati karena dia menyerahkan nyawanya. Kalau dia tidak menyerahkan nyawanya, nggak bakalan mati, dia akan hidup sampai sekarang dia. Yesus itu diburu karena apa? Karena rencana dari iblis, dan ada juga hawa nafsu politik di saat itu. Bukan untuk menebus dosa kamu. Mungkin kalau itu menurut di Al-Quran, tapi kalau di Kristen kan Bukan menurut di Al-Quran, di Bible. Penyalipan itu kamu tahu nggak rencana siapa? kalau penyelipan itu nubuatan para nabi. Nubuatan nabi. Iya. Kamu dengar Edis berkata apa? Penyalipan itu rencana iblis. Kalau Edis itu enggak, kalau penyelipan itu dinubuatkan para nabi dari perjanjian lama itu sudah dinubuatkan, mulai dari kelahirannya, penyalipannya, kematiannya, kenaikannya ke surga. Nih, kau baca nih rencana siapa yang merencanakan penyalipan nih? Nah, nih rencana penyalipan. Iya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Iya. Enggak, Bang, tapi begini, Bang. Jadi salib itu rencana iblis. Iya. Ayo.
Tapi pertanyaannya begini, meskipun itu bukan rencana iblis, meskipun itu bukan rencana iblis, Itu rencana iblis. Iya, iya begini Bang, meskipun itu bukan rencana iblis, meskipun itu rencana iblis, Apa? meskipun itu bukan rencana iblis, enggak begini, meskipun itu misalkan seandainya itu bukan rencana iblis, penyalipan itu akan tetap berlangsung. Karena kalau penyalipan tidak terjadi, maka nubuatan nabi-nabi itu hanya bohong belaka, hanya kebohongan belaka. Kalau penyalipan tidak terjadi, jadi meskipun itu sebenarnya Edis itu salah. Edis harus pula diakui. disalahin. Ya iyalah, dia Edis keliru dia. pula disalahin, asumsi kau lah. Aku kan tahu dari pendeta saya Bang. Aku kan Ah. dengar dari di gereja begini, meskipun itu, Jadi yang benar dari kalian tuh yang mana? Salib itu rencana iblis atau rencana Tuhan? Mana sih kalian nih? enggak begini. Nggak ada yang sepakat dari dulu. Itu salib itu sudah rencana Tuhan untuk rencana Tuhan, bukan rencana iblis. Kalau kita paham betul firman Tuhan, itu bukan rencana iblis tapi memang rencana Tuhan dari dulu. Karena tujuan penyalipan ini Apa? untuk penebusan dosa. Di mana kata Edis ya penyalipan itu bukan untuk penebusan dosa. Itu Kristen botol kata Edis. Berarti Edis itu nggak paham Bible kalau gitu. Wah, kau lebih hebat dari Edis rupanya. Ya iya. Penyalipan itu rencana Tuhan, bukan enggak begini Bang. Aku seandainya iblis tidak merencanakan penyalipan Yaudah, itu, gini. penyalipan Saya akan mau terus enggak, saya mau soalnya tanya Bang, kamu. Saya mau tanya kamu nih, unik nih pertanyaannya. Ya iyalah. Coba. Kamu Ya. kalaunya disuruh memilih, apakah kamu mendukung Yesus itu disalib atau mendukung tidak disalib? Ya, kalau saya sih sebenarnya tidak mau kalau disalib, tapi ya karena bagaimana sudah keinginan Sang Pencipta untuk disalib, ya kita harus relakan disalib. Kamu maunya Yesus itu disalib atau tidak? Hati terdalam sih tidak, kalau dari hati lubuk terdalam sih tidak mau. Tetapi Tidak kita mau. harus mengikut. Yes, kalau menurut terus terang kalau menurut saya sih tidak begini. Kalaunya tidak mau berarti ya kalau kamu tidak mau Yesus itu tersalib, nanti dosa kamu tidak ditebus. Iya itulah itu. Iya, kan saya belum selesai ngomong tadi. Sebenarnya saya tidak mau, tapi bukan kehendak saya bukan kemauan saya yang harus terjadi, kehendak yang kuasa yang harus terjadi, kehendak Bapa di surga yang harus terjadi. Kehendak Yahweh Elohim yang harus terjadi, bukan kehendak saya gitu. Jadi ada yang mengatakan, kalau saya ada yang mengatakan penyalipan itu rencana iblis, itu salah besar, nggak paham Bible. Itu nggak paham Bible. Di dalam Bible loh. Dalam Bible. Iya, tapi kan itu Yudas Iskariot itu dibisikkan oleh si iblis, tapi tidak ada maksud sekali sedikit pun untuk berusaha, tidak ada dalam hati Yudas untuk dengan melakukan pengkhianatan ini untuk penyalipan. Karena Kalau iblis tidak membisiki Yudas, terjadi nggak penyalipan? Kalau iblis tidak membisikkan ke Yudas, penyalipan tetap terjadi. Karena kalau penyalipan Gimana caranya? enggak begini, iblis kan membisikkan ke Yudas tentang penyalipan, tentang pengkhianatan, tetapi
di dalam hati Yudas itu pengkhianatannya ini tidak ada sedikit pun kalau ini untuk penyelipan. Ngarang. Ini Kau dongeng Yudas dari mana? enggak Kau begini, dapat Bang. dongeng Enggak, dari mana? enggak begini. Ini menurut Bible Yudas itu mengkhianati Yesua itu karena dia menginginkan duit, dia mau harta, dia mau duit. Muter-muter Bukan. kau nih. Tidak ada keinginan dalam hatinya untuk mengkhianati Ngarang Yesua dulu karena kau. itu penyelipan, tidak. Itu penyalipan rencana iblis. Kalaunya tidak ada iblis, kagak terjadi penyalipan itu. Jadi maksudnya iblis berjasa terhadap penyelipan gitu ya. Oh iya dong. Nah, karena tapi Tuhan begini, kalian tuh enggak, sering kerjasama dia dengan iblis. Kalau pernyataan dibilang iblis berjasa terhadap penyelipan Yesua itu tidak paham Bible. Itu orang nggak paham Bible. Yang benar itu penyalipan itu enggak begini Bang, karena tanpa ada tidak turun, Apalagi? tanpa iblis tidak turun tangan. Misalnya iblis tidak ada pada saat itu, bahkan orang-orang Romawi tidak ada pada saat itu, penyalipan itu harus tetap terjadi. Karena kalau penyalipan tidak terjadi, maka nubuatan di perjanjian lama itu hanya dongeng belaka, omong kosong belaka. Kau banyak dongeng. Enggak, ini Tuhanmu itu kerjasama dengan iblis udah sering, bukan di dalam penyalipan saja. Contohnya di mana coba? Contoh percobaan di padang gurun. Roh Kudus membawa Yesus ke tengah padang gurun. Di sana Yesus dicobai iblis. Ada rencana apa Roh Kudus dengan iblis? Kan ingin mencobai Yesua mau dicobai, tapi dia kan Tuhan, jadi tidak bisa dicobai. Kalau manusia biasa itu sudah jatuh dalam dosa dia. Kalau dia manusia biasa karena dia Tuhan, jadi tidak bisa dicobai begitu. Karena dia Tuhan. Bahkan ngarang. Di mana tertulisnya yang kayak gitu? Ngarang melulu kau nih. bukan ini ngarang, ini kan ada di Bible. Dia kan dicoba iblis, dibawa ke atas gunung, kan? Mana? Di mana dia? Di pasal berapa? Saya buka, ayo coba. Enggak. Dia ayatnya lagi aku lupa, tapi kisahnya begini. Dia dicobai setan di apa? Ayo. Kalau dia bilang begitu, kalau kamu mau menuruti keinginanku, maka segala kuasa di bumi ini akan kuberikan kepadamu, begitu kata setan. Tapi setan itu berbohong, tidak benar itu. Kamu percaya? Berarti kamu sepakat nggak Roh Kudus itu ya dia kerjasama dengan iblis? Roh Kudus sama iblis itu tidak akan sampai kapanpun. Roh Kudus sama iblis itu tidak bisa kerjasama, karena Lalu ngapain Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun yang ada iblisnya? Roh Kudus membawa. Iya. Itu kan apa? ingin dicobai, tapi tidak bisa, tidak mempan semua itu kata-katanya itu tidak membuat hati Yesus hanyut. Karena dia itu Tuhan, bukan manusia biasa, dia Tuhan. Alah. Dalilnya mana? Dalilnya mana kau nih? Setan kan berkata begini. Setan berkata begini, kalau kau nurut apa perintahku, maka semua kuasa di bumi akan kuberikan kepadamu. Tetapi Yesus tidak mau begitu. Dia tidak nurut. Begitu Bang, di ayat berapa lagi tuh ya? Di HP aku lagi lobet sih, cobain. Ya enggak, judulnya perikopnya Kubukakan satu ya. Kubukakan satu nih dari kitabmu nih. Kau baca nih ya. Bentar. Aduh. Ya, coba buka yang dicobain. Sabar. Saya bukain dulu ya. Ya, oke. Iya, Lukas diuji apa 4. dicobain. Oh.
Nih. Mari kita baca nih. Tuh, Lukas 4, percobaan di padang gurun. Yesus yang penuh Roh Kudus. Ini penuh Roh Kudus, di bawah Roh Kudus kan? Iya, Roh Kudus itu kan Roh Nah. Tuhan sendiri. Iya, benar ya. Coba lanjut. Kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Ngapain coba Roh Kudus bawa Yesus ke iblis? Kerjasama dia. Enggak. Ngapain Roh Kudus ini ngapain bawa Yesus ke iblis, ngapain dia? Kerjasama kah? Enggak begini bang, Roh Kudus itu roh Tuhan sendiri. Roh Kudus itu Ya, bagai iya. air dan minyak. Roh Kudus itu bagai air dan minyak, tidak bisa menyatu. Ya coba kalau Roh Kudus bawa Yesus itu ke restoran kenyang, nggak dicobai iblis. Tapi enggak, Macam mana Enggak. kau? enggak begini bang, tidak ada sejarahnya dalam Bible Roh Kudus kerjasama sama iblis, tidak ada. Itu bagaikan air dan Ini minyak, kenapa nggak nih? bisa menyatu. Ini kenapa? Roh Kudus membawa Yesus. Roh Kudus membawa Yesus ya ke padang gurun, yang mana Roh Kudus itu udah tahu bahwa di tengah gurun itu ada iblis. Ngapain Iya. coba? Iya Ngapain kan, coba? Roh Kudus kerjasama kah di- dengan iblis Roh Kudus tuh? dia kan itu kan dicobai setan, tapi Oh, ya. Yesusnya tidak mau menuruti kehendaknya, keinginan, karena katanya kalau dia mau setan begini, kalau kau mau menuruti kemauanku, maka segala kuasa di bumi akan kuberikan kepadamu. Segala kuasa di bumi akan kuberikan Asumsi kepada. melulu kau. Ya iyalah. Nih, saya tanya satu lagi nih ya, nih terakhir nih pertanyaan saya. Bahwa kalian itu dalam Kristen demen kali berurusan dengan iblis. Coba kau buka 1 Korintus 5 nomor 5 coba. Nih. Nggak, buat apa berurusan? Kalau ada untungnya berurusan dengan iblis ya. Kalau nggak ada untungnya, buat ngapain berurusan dengan iblis? Kalau nggak ada Ini kau jelaskan sama aku nih. Ini satu lagi nih. Nah, mana coba? 1 Korintus 5 nomor 5. Oke? Iya, coba Baca. orang. Ini aku bacain di sini 1 Korintus. Ya, baca dulu. Orang embongnya. Orang itu harus apa? Orang itu harus kita apa? Coba. Orang itu Ya, harus kita serahkan serahkan dalam harus kita serahkan Tuhan. dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. iblis. Nah, Terus sehingga binasa tubuhnya, terus agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. sekarang Gitu. pertanyaanku Apa? dalam nama Tuhan Yesus diserahkan kepada iblis. Kerjasama apa Tuhanmu dengan iblis? Kolaborasi ini Tuhanmu. Kok Tuhan kolaborasi dengan iblis? Untungnya apa? Tidak ada untungnya. Makanya. Sang Pencipta mau berkata, Ini kitabmu yang bilang. Iblis, enggak. Begini bang, enggak begini. Kau coba baca Begini, dulu kitab kamu yang Enggak, bilang ini- itu. enggak, data abang itu salah. Data abang itu salah. Kau coba dulu Data abang itu- baca dulu di kitabmu tuh. Enggak, Kitabmu ada nggak di situ? Ada nggak? Saya kasih tahu dulu bang ya. Apa sih untungnya sang pencipta mau kerja sama iblis?
Ya makanya itulah yang tertulis di kitabmu. Iblis itu ciptaan cuma bawahan buat Astagfirullahaladzim. Tidak ada untungnya bang. Apa Coba untungnya? dengarkan saya Iya, ya. tapi apa Kamu ada untungnya? Bible Apa nggak di situ? untungnya dulu? Ada Bible nggak di situ? Tuhan kerja sama setan nggak ada untungnya, nggak ada untungnya. Kamu bagi ada Bible Tuhan. nggak? Ada Bible nggak di situ? Ada. Aku pakai ILT3 coba. Coba kamu Aku buka pakai ILT3. 1 Korintus 5 nomor 5. Baca dulu lah, Oke, jangan oke. ngotot samaku. Tunggu ya. 1 Korintus berapa? 1 Korintus 5 nomor 5. Bebel kali kau nih, ya. Enggak, soalnya apa untungnya Tuhan mau kerja sama Ya makanya setan, kau nggak baca ada dulu, untungnya. itu masalahnya kitab kau. Iya, Coba baca logikanya, dulu Bang. 1 Udah, Korintus pikir aja 5 nomor secara 5, coba logika. baca. Enggak ada untungnya. Coba baca Tuhan mau dulu, kerja sama sama baca setan, sendiri. nggak ada Silakan untungnya. baca sendiri dulu. Sama aja kalau kita mau kerja sama sama musuh kan nggak ada untungnya. Mas mau kerja sama sama musuh, apa untungnya kerja sama sama musuh? Ya udah, kamu baca dulu. Logika Mari dong, kita baca Bang. dulu. Udah, Iya, coba. tenangkan Iya, roh kudusmu, berapa? tenangkan roh Coba. kudusmu. Mari kita baca dulu. Ayo. 1 Korintus Saya minum dulu. 5 ayat apa? Iya, oke. Nomor 5. 1 Korintus 5 nomor 5 saya baca ya. Untuk menyerahkan orang seperti ini kepada setan menuju kebinasaan dagingnya, agar rohnya dapat diselamatkan pada hari Tuhan Yesus. Jadi tindakan bagi yang cabul, ya perikopnya di atas ini tindakan bagi yang cabul, Bang. Perikopnya Iya. di atas. Udah tahu Tindakan saya bagi yang perikopnya di cabul. atas. Ya, 1 Korintus 5 nomor 5-nya poinnya. Iya, untuk menyerahkan orang seperti ini kepada setan menuju kebinasaan dagingnya, agar rohnya dapat diselamatkan pada hari Tuhan Yesus. Iya, pertanyaannya di sini apa coba? Iya, ngapain? Dalam nama Tuhan Yesus diserahkan kepada iblis. Kerjasama apa dia? Ya, aku baca dari atas dulu ya. Terdengarlah secara Silakan, umum kamu bahwa- baca dulu. Aku baca dari atas dulu ya. Ya, silakan, baca dulu. supaya kita paham maksudnya ini. Terdengarlah Sekongkol ini Tuhan dengan iblis. Iya, terdengarlah aku baca dulu dari atas. Terdengarlah secara umum bahwa ada pencabulan di antara kamu dan bahkan percabulan seperti yang tidak pernah disebut di antara bangsa-bangsa, yaitu bahwa seseorang mengambil istri ayahnya. Namun kamu sendiri dengan menyombongkan diri, kamu malah tidak juga berduka cita, supaya dia yang telah melakukan perbuatan itu dapat disingkirkan dari tengah-tengah kamu. Sebab memang aku selaku yang tidak hadir secara tubuh, namun hadir secara roh. Aku selaku yang hadir sudah menghukum ia yang telah mengerjakan hal sedemikian itu. Di dalam nama Tuhan kita Yesus HaMasyiah, kamulah yang telah dikumpulkan bersama juga rohku dengan kuasa Tuhan kita Yesus HaMasyiah untuk menyerahkan orang seperti ini kepada setan menuju kebinasaan daging, agar rohnya dapat diselamatkan pada hari Tuhan Yesus. Pada hari Tuhan. Kesombongan itu tidak baik, tidak kau mengetahui bahwa sedikit lagi menghampirkan seluruh adonan. Jadi pertanyaannya apa yang di sini? Kenapa dalam nama Tuhan Yesus diserahkan kepada iblis? Kerjasama apa Tuhan dengan iblis? Kerjasama apa? Tidak ada. Kau baca Tuhan kerjasama 1 dengan Korintus iblis. 5 nomor 5-nya. Coba. Ya, untuk Yang kau baca menyerahkan tadi. orang seperti ini, untuk menyerahkan orang seperti ini kepada setan menuju kebinasaan dagingnya, agar rohnya dapat diselamatkan pada hari Tuhan Yesus. Yang dimaksud di sini, yang diserahkan di sini, yang Nih, orang-orang kau cabul, baca Bang. apa sih? Ya, nih. Enggak, Bang. Nih kau Yang baca diserahkan. nih. Mari kita baca. Orang itu nih ya. Orang itu kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Tuh. Dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Ada kerjasama apa Tuhan kamu dengan iblis? Orang itu diserahkan kepada dalam nama Tuhan. Orang itu diserahkan dalam nama Tuhan kepada iblis. Orang itu kan apa?
Orang yang tidak di dalam Tuhan, Bang, itu kan orang cabul, orang-orang cabul yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pencabulan Buat apa seperti yang iblis? pernah disebut antara Yang saya tanyakan buat apa? Buat apa iblis? Iblis buat apa? Buat apa? Buat disatai iblis kah? Buat ditumbalin iblis kah? Atau begini, gimana? Bang. Begini, Bang. Hah? Yang diserahkan di sini orang-orang yang diserahkan di sini manusia, bukan Tuhan. Bukan Tuhan Yesus Hah? yang diserahkan di sini. Bukan Tuhan Yesus Iya yang diserahkan, tahu. tapi orang-orang cabul. Buat apa? Buat apa harus diserahkan ke iblis itu buat apa? Iya, diserahkan ke iblis karena itu perbuatannya supaya dia bisa bertobat dan diselamatkan pada hari Tuhan Yesus. Maksudnya hari Tuhan Yesus ini pada hari penghakiman atau hari kiamat. Begitu maksudnya. Kalau sudah diserahkan kepada iblis, mau diapain iblis itu? Disatai iblis, ditumbalin iblis, Jadi, atau dimakan apa iblis, sih, atau disedot darahnya? Enggak, disiksa, Hah? dihakimi dan Ngapain ditumbalin ke iblis? Buat tumbal pesugihan kah? untuk menyerahkan orang seperti ini kepada setan menuju kebinasaan dagingnya. Maksudnya yang binasa di sini kebinasaan dagingnya, tapi rohnya kan masih bisa rohnya kan masih bisa dirubah supaya dia nanti diselamatkan pada hari Tuhan Yesus. Itu tujuannya supaya nanti dia bertobat atas perbuatannya, bertobat terhadap perbuatannya, dan nanti di hari penghakiman, di hari kiamat itu bisa diselamatkan kalau dia bertobat, begitu. Jadi di sini bukan Tuhan yang gunanya tuh diserahkan apa ke gunanya? setan. Gunanya diserahkan kepada iblis tuh opo? Ya, supaya dia kapok akan Oh, perbuatannya. supaya kapok, teman. Ya, begini kan biasa kan begini, Bang, biasa kan kalau orang kan Waduh. bersalah, harus dihukum kan. Kalau dia tidak dihukum, dia melakukan kejahatan itu terus menerus. Kejahatan itu dilakukan terus menerus kalau dia tidak dihukum. Jadi dia harus dihukum supaya dia sadar akan perbuatannya, supaya nanti di hari penghakiman diselamatkan. Begitu maksudnya, Bang. Supaya kapok kawan-kawan rupanya. Supaya kapok. Iya. Baru Jadi kita tahu harus saya, paham baik supaya Bang, dengan kapok. baik. Jadi Aduh. enggak, tadinya aku heran masa Tuhan mau diserahkan kepada iblis. Apa untungnya Tuhan diserahkan ke iblis? Iblis kan bawahannya, ciptaannya. Ngapain kayak Tuhan kurang kerjaan aja Tuhan kalau begini. Kalau Ya Tuhan itu, yang diserahkan ke iblis, Tuhan itu kamu berarti Tuhan kurang kerjaan dong. lagi kerja sama dia sama iblis tuh Tuhan kamu. Enggak, kalau Tuhan sama iblis itu bagai air dan minyak, Bang, enggak akan pernah menyatu. Air dan minyak bisa menyatu enggak? Buktinya 1 Korintus 5 nomor 5 tadi tuh. Enggak, dia itu bagai air dan minyak, enggak bakalan bisa menyatu. Yang satu dari atas, yang satu kata dari bawah. Bibelmu gimana? Dalam nama Tuhan Enggak Yesus, begini, Bang. orang itu harus Tidak. kita serahkan kepada iblis supaya kapok katamu. Ya iyalah, supaya dia sadar akan perbuatannya. Astagfirullahaladzim. Biasa kita biasa juga orang kan dalam kehidupan sehari-harinya dikerjain setan kan, dikerjain setan karena jauh dari Tuhan. Coba dia dekat dengan Tuhan, pasti tidak dikerjain setan. Nah, banyak kan orang-orang gitu. dikerjain setan kan, dikerjain setan karena dia jauh dari Tuhan. Coba dia dekat Tuhan, setan nggak akan berani kerjain dia, gitu, Bang. Jadi kalau dibilang Tuhan mau dikerjain oleh setan, wah, kayak sepertinya Tuhan kurang kerjaan aja kalau begitu. Tuhan kan pencipta. Tuhan kan sang pencipta, setan kan itu yang diciptakan. Setan yang diciptakan. Tuhan Yesus kan pencipta, Bang. Maaf Bang. tapi Ustaz jadinya tampak Aku mau nanya lagi, botol boleh juga. nggak? Iya memang. Ya, giliran aku nanya ya. Menular botolnya memang teman-teman, menular Ya, memang. begitu jadi paham ya sekarang. Masa aduh, enggak ada. Jadi kita harus paham Bible dengan Astagfirullahaladzim. Ya begini, aku mau nanya lagi, boleh nggak aku satu pertanyaan? Nanya pula kamu. Nanya apa? Ini kan sudah komplit, udah selesai nih, udah komplit kan, udah selesai Iya, kan? udah selesai. Iya. Ya udah ya, Aku kan terserah kamu udah jawabannya jawab. supaya kapok kan kayak gitu supaya kapok. Enggak.
Udah, itu jawaban kamu supaya kapok diserahkan kepada iblis. Udah ya. Enggak, maksudnya Udah, supaya sadar. Kasihan yang lain, yang lain antar di bawah, kasihan lah. Supaya sadar akan perbuatannya, supaya nanti dia bisa diselamatkan oleh Tuhan Yesus di hari kiamat atau hari penghakiman begitu. Ya, jadi contoh juga bagi kita, kalau kita punya kesalahan, kita harus cepat bertobat, minta ampun, supaya nanti di hari penghakiman kita bisa diselamatkan begitu. Ini gambaran Udah. juga supaya kita, kalau kita punya salah, jangan diulang-ulang Kasih terus, supaya kesempatan. nanti Tuhan Yesus menyelamatkan kita pada hari penghakiman. Begitu maksudnya, Bang. Iya, itu jawabanmu sudah. Aku mau Oke, nanya- kasih nanya kesempatan satu- sama yang lain lah. Enggak, satu pertanyaan lagi dulu, satu ya, Apa boleh. pula kau tanya pula? Aduh. Enggak, begini kan, Nabi Isa kan lahir di pohon kurma kan, di bawah pohon kurma kan. Terus? Benar enggak? Kalau Nabi Isa itu lahir di bawah pohon kurma. Kenapa emang? Soalnya begini, kok orang Islam kok enggak pernah ziarah ke tempat kelahirannya Nabi Isa? Itu kenapa? Buat apa? Buat apa Ya, ziarah? Ya bisa kita foto-foto di situ, selfie. Enggak ada perintahnya, ngapain? Dan biar nggak ada perintahnya. Kan orang kan pergi ke monumennya Nabi Adam kan nggak ada perintahnya juga. Ngapain? Enggak ada perintahnya, makanya kami enggak ke sana. Kalau ada perintahnya ya udah, silahkan aja. Tapi enggak begini, tapi tempat kelahiran Nabi Isa itu masih ada sampai sekarang nggak? Tempat lahir Nabi Isa ini masih ada. Masih ada Palestina sampai tuh. sekarang, masih ada sampai. Tapi ada yang siaran nggak di situ? Ada yang misalnya foto-foto di situ, selfie. Ngapain? Ya buat kenang-kenangan begitu kan. Kalau kami kan Ya Yesus elah. Masih kan ya, begini Bang, soalnya begini dulu, ada ceritanya begini dulu Bang, ada ceritanya dulu nih. Kan kalau kami kan Yesus Masih kan lahir di Bethlehem. Setiap hari itu ribuan orang datang ke Bethlehem mengunjungi tempat kelahiran Yesus Masih kan. Iya. Dulu Suka-sukamu lah, berapa ya. tahun- enggak, dulu begini Bang, dulu berapa tahun yang lalu ada ustadz pergi ke siarannya ke Apa pula? ke Bethlehem. Itu aku heran, kok dia mengunjungi tempat kelahiran Yesus di Bethlehem, bukankah Nabi Isa lahir Ustadz di bawah pohon? siapa? Nggak jelas kamu nih. Nggak ada dulu Gantian lah Bang beritanya. Ari sama yang lain dah. Ya. Nggak jelas sekali. Ustadz siapa? Sakit kepala dari tadi saya. Jadinya saya ikut botol juga. Iya betul. Saya ikuti aja gitu apa kehendak dia. Ya, saya ikuti aja karangan dia gitu. Dengerin aja. Malah kacau akhirnya. Ada gantian lah. Ngarang bebas. Assalamualaikum Bang Yusuf. Waalaikumsalam. Iya. Islam Bang. Ya penggemar setuju aku, muslim aku Bang. Oh iya. Ada Maksudnya apa? aku mau nanya aja sama Bang. Jangan cepat-cepat kali Abang turunkan orang. Aku mau ngomong aja. Soalnya Bang buang durasi Bang. Kalau mau tanya langsung ke WhatsApp aja boleh ya? Maksudnya WhatsApp macam mana? Cek WhatsApp saya ada di situ. Iya, nomor WA saya di. Nah, demikian tadi kaum muslimin ini mana perdebatan itu berlangsung. Yang dapat kita lihat bahasanya orang-orang Kristen ini hanya asal-asalan ketika mereka berargumentasi. Karena apa? Mereka hanya menggunakan dogma dan doktrin, yang dimana dogma dan doktrin itu berasal dari pemikiran mereka sendiri, ya, tentang bagaimana Yesus Tuhan, lah begini. Itu tidak berkesesuaian dengan isi kitabnya, yang dimana sesungguhnya, ya, bahasanya Yesus ini tidak pernah sekalipun terluntar dari lisannya menguraikan bahasanya dirinya ini adalah Tuhan dan meminta disembah. Itu tidak pernah ada, ya, sekalipun itu kepada murid-muridnya, jangankan sama orang lain, sama murid-muridnya pun tidak pernah menyampaikan hal itu. Maka ketika kekristenan itu ditanggalkan dari dogma dan doktrin itu, maka sudah barang tentu orang-orang Kristen itu akan banyak meninggalkan agamanya. Karena apa? Karena tidak berkesesuaian dengan isi kitabnya, begitu, ya. Jadi
dalam kekristenan itu hanya berdasarkan pemikiran mereka sendiri atas hawa nafsu mereka sendiri, tidak berdasarkan dengan kitab yang mereka anggap suci itu. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Ridho Sani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.